Di balik tenda putih yang dihiasi bunga melati dan senyum para tamu undangan, ada satu rahasia yang tak pernah terbayangkan. Sebuah kisah yang seharusnya tak terjadi, namun justru tumbuh di tempat paling suci, hari pernikahanku. Saat semua mata tertuju pada pelaminan, aku justru hanyut dalam tatapan pria yang tak seharusnya kurindukan, ayah mertuaku sendiri. Bagaimana mungkin sebuah hari bahagia berubah menjadi awal dari sebuah dosa terlarang? Bagaimana jika cinta datang dari arah yang salah, namun terasa terlalu kuat untuk dihindari? Siapkan dirimu untuk tenggelam dalam kisah yang penuh godaan, bisikan-bisikan yang terlarang, dan keputusan-keputusan yang mengguncang nurani. Sebelum kamu lanjut, jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka cerita yang berani dan mendebarkan. Tulis komentarmu kalau kamu pernah merasakan dilema seperti ini. Dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita panas lainnya yang lebih mengejutkan. Hari itu semestinya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari di mana aku resmi menjadi seorang istri. Tenda putih berdiri megah di halaman belakang rumah keluarga suamiku. Dihiasi taburan bunga melati dan mawar yang merekah wangi. Meja-meja bundar tertata rapi, dilapisi taplak satin, dan para tamu silih berganti berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Musik lembut dari live band mengisi udara sore, menyatu dengan tawa dan ucapan selamat yang bergema di sekelilingku. Tapi di balik senyumku yang terlihat manis di pelaminan, ada gelombang kegelisahan yang tak bisa aku redam. Aku duduk di samping Bayu, suamiku, menggenggam tangannya yang hangat, namun entah mengapa, pikiranku tak sepenuhnya bersamanya. Sejak prosesi adat pagi tadi, mataku tak henti-hentinya mencari satu sosok, bukan ibuku, bukan saudara, bukan teman lama, tapi ayah mertuaku. Entah apa yang membuatku terus mencari keberadaannya di tengah keramaian ini. Sosok pria itu Pak Wiryo. Dari awal, sudah menanamkan sesuatu yang tak bisa kutolak. Karisma yang menusuk, ketenangan yang menggoda, dan sorot mata tajam yang membuatku tak mampu berpaling. Mungkin seharusnya aku menghindarinya. Apalagi sekarang status kami sudah terikat oleh ikatan keluarga. Tapi semakin ku coba untuk menjaga jarak, semakin pikiranku ditarik pada bayangannya. Pak Wiryo adalah pria matang yang tak banyak bicara, tapi setiap kalimat yang keluar darinya seperti mengandung kuasa. Ketika pertama kali bertemu dengannya, hanya beberapa bulan sebelum pernikahan ini, ia menatapku dengan mata penuh perhitungan. Kala itu aku hanya mengangguk sopan, mencoba tampil santun, tapi dalam hati ada getaran aneh yang muncul setiap kali ia bicara, atau sekadar lewat di dekatku. Aku bahkan pernah memergoki diriku diam-diam, mengingat caranya menatap, cara ia menyebut namaku, dan bagaimana ia kadang memperhatikanku dari kejauhan, dengan tatapan yang tidak sepenuhnya bersifat kebapakan. Kini duduk di pelaminan sambil menyapa para tamu. Aku mencoba terlihat anggun dan bahagia. Bayu sesekali menggenggam tanganku, dan membisikkan kata-kata manis ke telingaku, dan aku membalas dengan senyum yang kupaksakan. Tapi saat mataku tanpa sengaja menangkap sosok Pak Wiryo berdiri di ujung tenda, menyandar di tiang kayu dengan tangan bersedekap, dan tatapan terarah langsung kepadaku, seluruh tubuhku menegang. Ada hal yang aneh dalam cara dia melihatku. Bukan seperti seorang ayah kepada menantunya, tapi seperti seorang pria yang menyembunyikan hasrat dalam diam. Aku buru-buru memalingkan wajah, berpura-pura menyapa tamu lainnya. Tapi detak jantungku sudah tak teratur. Bagaimana mungkin hari yang suci ini justru membuatku merasa berdosa hanya karena sebuah tatapan? Atau mungkinkah ada sesuatu dalam diriku yang diam-diam juga menginginkannya? Pertanyaan itu menggema di kepalaku, menimbulkan sensasi panas di tengkuk dan dada. Aku merasa tubuhku sedang memulai tarian berbahaya, perlahan tapi pasti, menuju pusaran yang tak sepantasnya kusentuh. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Langit mulai gelap, dan lampu-lampu gantung di tenda menyala, menciptakan suasana hangat yang romantis. Para tamu satu persatu mulai berpamitan, menyisakan hanya keluarga dan kerabat dekat. Aku mulai lelah. Gaun pengantinku terasa berat, dan rambut yang disanggul rapi mulai membuat kepala pening. Seorang panitia keluarga mendekat dan menyarankan,
agar aku menunggu di ruangan belakang tenda untuk beristirahat sementara menanti mobil pengantin yang akan membawaku dan Bayu ke hotel tempat kami menginap malam ini. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk dan melangkah pergi. Sedikit mengendap agar tak menjadi pusat perhatian. Ruangan itu kecil dan tenang, tersembunyi di balik kain tenda yang digantung sebagai sekat. Ada kipas berdiri di sudut ruangan dan sebuah sofa panjang di dekat meja kecil. Aku menarik napas lega, akhirnya bisa duduk dan mengistirahatkan kaki. Tapi ketika aku membuka pintu tirai dan melangkah masuk, jantungku langsung melonjak. Di dalam ruangan itu, berdiri sosok yang sangat kukenali. Pak Wiryo. Ia berdiri membelakangi arah masuk, sedang membuka dua kancing kerah bajunya yang basah oleh keringat. Ia tampak kaget saat menoleh, dan aku langsung menghentikan langkahku. "Oh, maaf, saya kira ruangan ini kosong," ucapku buru-buru. Tubuhku spontan ingin mundur keluar. Namun, Pak Wiryo mengangkat tangannya, menghentikanku. "Tak apa, sini saja. Kau pasti juga lelah." Suaranya tampak tenang, datar, tapi entah kenapa justru membuatku semakin gugup. Aku diam di tempat, ragu antara mundur atau menuruti ajakannya. "Sebentar saja," tambahnya, lalu duduk di sofa, menyisakan ruang di sebelahnya. Akhirnya aku melangkah pelan, duduk di sisi yang berjarak aman. Tapi keheningan itu terasa sangat tebal, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. "Kau terlihat sangat cantik hari ini," katanya tiba-tiba, menoleh ke arahku. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Aku menunduk cepat, merasa pipiku mulai panas. "Terima kasih ayah," jawabku dengan pelan. Dan kata ayah terdengar canggung di telingaku sendiri. Ia mengangguk kecil. Matanya tetap menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tak ada percakapan lanjutan sejenak, yang ada hanya bunyi kipas dan detak-detik waktu yang terasa berjalan lebih lambat. Kemudian ia bersandar ke sofa dan berkata pelan, "Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang entah bagaimana tak bisa kuhindari." Kata-katanya begitu jujur dan berani, membuatku tercekat. Aku seharusnya marah, atau setidaknya menegur, tapi lidahku keluh. Mataku hanya menatap ke depan. Tapi aku bisa merasakan panas dari tubuhnya di sampingku. Dalam sekejap, ruangan itu bukan lagi tempat istirahat, tapi medan perang batin antara apa yang benar dan apa yang menggoda untuk dilakukan. Aku menghela napas pelan, berusaha menetralisir segala bisikan yang mulai muncul dalam benakku. "Ayah, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal seperti itu," ucapku dengan hati-hati, mencoba menjaga jarak tanpa terdengar kasar. Tapi aku tahu, nada suaraku tidak terdengar meyakinkan. Bahkan, mungkin terdengar goyah. Pak Wiryo menoleh, menatapku sejenak, lalu tersenyum samar. "Kau benar, tapi kapan waktu yang tepat? Jika tidak sekarang, ketika tak ada yang melihat, tak ada yang tahu, dan tak ada yang bisa menghakimi?" Kalimat itu menghantam kesadaranku, seperti ombak kecil yang pelan, tapi mengikis tebing. Ia perlahan menyandarkan tubuhnya lebih dekat. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang maskulin, campuran parfum dan keringat, begitu nyata di hidungku. Nafasku pun tersendat. "Ayah," gumamku nyaris tanpa suara. "Kau pikir aku tak menyadari cara kau menatapku sejak pertama kali kita bertemu?" bisiknya dengan pelan. "Matamu selalu berusaha menghindar, tapi tubuhmu tak pernah bisa membohongi." Aku menelan ludah, tak mampu berkata-kata. Di satu sisi aku ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhku tak bergerak. Rasanya seperti terperangkap dalam pusaran arus yang tak kasat mata, dan aku tak berdaya melawan. Tiba-tiba tangannya menyentuh pipiku, hangat dan hati-hati. Sentuhan itu membuatku tersentak. Tapi aku tidak menepisnya. "Ayah, kita ini salah," bisikku, bahkan tanpa menatapnya. "Aku tahu," balasnya suaranya dalam dan lembut. "Tapi kenapa yang salah justru terasa paling nyata?" Jemarinya mengusap pelan sepanjang rahangku, dan jantungku berdetak begitu keras, hingga kurasa suara detaknya bisa terdengar olehnya.
Saat aku akhirnya menoleh padanya, mata kami bertemu. Dan di sana, tak ada lagi batas antara akal sehat dan hasrat yang tersembunyi. Detik berikutnya segalanya terjadi begitu cepat, namun terasa seperti lambat. Ia pun mendekat. Dan sebelum sempat kuberikan jawaban, bibirnya sudah menyentuh bibirku. Ciumannya tidak agresif, tapi penuh keyakinan. Aku terdiam mungkin setengah menolak, setengah menyerah. Tubuhku bergetar, tapi aku tak menjauh. Justru aku tenggelam dalam rasa yang selama ini hanya kupendam dalam mimpi-mimpi terlarang. Ruangan itu terasa sempit, seperti mengurung semua dosa yang mendidih, dan meledak dalam satu ciuman panjang yang tak tahu malu. Saat ciuman itu berakhir, kami terdiam. Matanya menatapku dalam-dalam. Dan aku tahu, dari tatapan itu, bahwa semua sudah berubah. Tak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Aku menyesal, bisikku, meski aku sendiri tak tahu apakah penyesalan itu tulus, atau hanya pelindung dari rasa bersalah yang mulai menampar. Ia mengusap rambutku pelan, menunduk. Aku pun begitu. Tapi aku tak menyesali rasa ini. Suara langkah kaki dari luar tenda membuat kami tersadar. Aku cepat berdiri, membenarkan gaun dan napas, tapi bagian dari diriku sudah tak utuh lagi. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat, nyaris terhuyung. Nafasku masih tak beraturan, dan wajahku terasa panas meski malam semakin dingin. Tirai tenda kembali bergoyang pelan di belakangku, menyisakan aroma samar dari apa yang baru saja terjadi. Jantungku berdetak begitu kencang, seolah tubuhku masih belum sadar bahwa semua itu nyata, bahwa aku baru saja mencium pria yang seharusnya kusebut ayah. Aku menggigit bibirku sendiri, menahan sesuatu yang mulai tumbuh dalam dada, rasa bersalah, dan rasa candu. Di kejauhan, aku melihat Bayu melambai ke arahku, sambil tersenyum lebar. Aku membalas senyum itu dengan bibir yang bergetar. Malam pertama kami dilanjutkan dengan perjalanan ke hotel berbintang. Kamar sudah disiapkan. Bunga-bunga berserakan di atas ranjang, dan suasana begitu romantik. Sesuatu yang dulu kuimpikan. Tapi ketika Bayu mendekatiku dengan penuh cinta dan kelembutan, tubuhku terasa menegang. Sentuhannya walau lembut, tak mampu menggetarkan perasaanku. Aku mencoba tersenyum, mencoba menyatu dengan momen yang seharusnya menjadi kenangan terindah kami. Tapi dalam benakku, bibirku masih merasakan jejak dari ciuman seseorang yang bukan suamiku. Dan tubuhku seolah tak bisa lagi merespon orang lain. Bayu tampak kecewa malam itu, meski tak mengungkapkannya secara langsung. Ia menyangka aku terlalu lelah atau gugup, dan aku membiarkannya berpikir demikian. Aku pura-pura tertidur ketika ia mematikan lampu dan berbalik, memunggungiku. Dalam gelap aku menatap langit-langit kamar, merasa seperti tubuhku terbelah dua. Bagaimana mungkin, dalam waktu sehari, aku berubah dari seorang istri yang baru menikah menjadi wanita yang menyimpan rahasia kelam? Namun anehnya, rasa bersalah itu berdampingan dengan rasa rindu yang aneh. Aku memejamkan mata, tapi bayangan Pak Wiryo kembali hadir, tatapannya, sentuhannya, dan terutama ciuman itu. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dalam kebisuan batin, Bayu kembali bekerja, dan aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga barunya. Tapi setiap kali ada acara makan bersama, atau pertemuan keluarga, dan aku harus duduk satu meja dengan Pak Wiryo, seluruh tubuhku bereaksi. Tatapan kami selalu berusaha saling menghindar di depan orang lain. Tapi ketika tak ada yang memperhatikan, matanya akan menelusuri wajahku, seperti sedang mencari jawaban yang tak bisa diucapkan. Terkadang hanya dengan tatapan itu saja, napasku bisa tercekat. Sampai suatu hari, aku mulai merasakan perubahan dalam tubuhku. Pagi-pagi aku sering merasa mual, tubuhku mudah lelah, dan perutku terasa tak nyaman. Awalnya kupikir karena kelelahan atau stres pasca menikah. Tapi saat menstruasiku tak datang, rasa khawatir mulai menyusup diam-diam. Aku membeli alat tes kehamilan dan menguncikan diri di kamar mandi. Tangan gemetar saat membuka hasilnya. 2 garis merah muncul begitu cepat, tanpa ragu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku terduduk di lantai dingin, menatap alat tes itu dengan mata kosong. Bayu belum pernah menyentuhku,
tapi ada seseorang yang sudah meninggalkan jejak tak kasat mata di dalam tubuhku. Aku memandangi dua garis merah itu, seperti melihat kutukan yang tidak bisa kuhindari. Wajahku langsung pucat, tangan gemetar, dan tubuhku seolah lumpuh oleh kenyataan yang tak mungkin kusembunyikan terlalu lama. Ini bukan hanya tentang rasa bersalah, tapi tentang nyawa, tentang konsekuensi dari satu momen yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku mencoba bernapas tenang, tapi paru-paruku justru seperti terkunci. Suara detik jam terdengar begitu keras di telinga. Bayu akan pulang sore ini. Dan aku tahu, aku harus menyembunyikan semuanya. Aku menyembunyikan alat tes ke dalam kotak kosmetik dan berjalan pelan ke kamar. Berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap pagi dimulai dengan mual dan rasa sesak yang tak hanya berasal dari perut, tapi juga dari hati yang dicekam rasa berdosa. Bayu mulai mencurigai perubahan sikapku. Tapi aku selalu punya alasan. Perubahan hormon, adaptasi pernikahan, bahkan kelelahan. Ia mempercayai semua alasan itu dengan tulus. Dan itu justru membuat hatiku semakin hancur. Namun yang paling sulit adalah bertemu dengan Pak Wiryo. Kami beberapa kali berada dalam satu ruangan saat ada acara keluarga, dan dalam tatapan singkat kami, ada sejuta kalimat yang tidak bisa diucapkan. Akhirnya aku tidak tahan. Aku perlu mengatakan ini. Setidaknya pada satu orang, dia, maka dengan hati-hati, aku menghubunginya lewat pesan singkat. Aku tidak bisa menulis panjang lebar, aku hanya menulis. Kita perlu bicara. Segera. Tak lama setelah itu, dia membalas. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan keluarga. Saat aku tiba, dia sudah di sana, duduk di pojok ruangan, dengan jaket hitam dan wajah penuh tegang. Aku duduk di depannya tanpa basa-basi. Mataku langsung menatap ke dalam matanya. Dan dengan suara rendah, aku berkata, "Aku hamil." Pak Wiryo pun terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Seolah kalimatku membekukannya. Tangannya menggenggam cangkir kopi, namun tidak bergerak. Aku bisa melihat rahangnya mengencang. "Kau yakin?" tanyanya dengan perlahan. Aku pun mengangguk. Air mataku mengalir pelan. "Apa Bayu belum pernah melakukan?" bisiknya, seolah tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Aku hanya menunduk. Ia bersandar menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menarik napas panjang. Astaga, desahannya tampak berat, dipenuhi penyesalan dan kebingungan. Untuk beberapa saat kami hanya duduk diam, terperangkap dalam kenyataan yang menyesakkan. Akhirnya, dia membuka suara. "Kau harus gugurkan. Ini tak boleh terjadi. Kita tidak bisa. Kita tidak boleh menghancurkan hidup semua orang." Tapi aku menggeleng cepat. "Aku tak sanggup, Ayah. Ini bukan hanya salah satu dari kita. Ini darah dan daging kita. Bagaimana aku bisa membunuhnya?" Suaraku langsung pecah. Nyaris berteriak. Tapi langsung kutahan agar tak menarik perhatian orang di kafe. Dia memejamkan mata, menahan sesuatu yang tidak terucap. Dan saat aku melihat wajahnya, aku tahu di balik kepanikan dan rasa bersalahnya, ada juga rasa takut kehilangan. Setelah pertemuan di kafe itu, kami kembali ke dunia nyata seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pak Wiryo mulai menjaga jarak dengan sangat jelas. Tidak lagi mengirim pesan, tidak lagi menatapku lama-lama di setiap pertemuan keluarga. Ia menjadi dingin, kaku, seolah ingin menghapus keberadaanku dari pikirannya. Tapi aku tahu ia bukan berhenti peduli. Ia sedang berusaha membunuh perasaannya sendiri. Dan itu menyakitkan. Aku yang menanggung semuanya sendirian. Berbohong setiap hari kepada Bayu. Berpura-pura menikmati pagi sambil menyembunyikan mual dan kecemasan di balik senyuman pura-pura. Aku kadang berpikir, apa Bayu tak akan curiga dengan anak ini? Walaupun aku sudah memenuhi kewajibanku menjadi seorang istri, rasa bersalah itu membesar tiap harinya. Aku mulai sering duduk di balkon rumah sendirian, memandangi langit yang seolah ikut menyimpan rahasiaku. Aku berbicara pada perutku yang mulai terasa lebih padat dari biasanya. "Maafkan Mama, Nak," bisikku dengan pelan. Kadang aku ingin pergi,
lari dari semuanya. Tapi kemana? Bagaimana mungkin aku meninggalkan Bayu, ibuku, dan seluruh hidup yang baru saja kujalani? Bayu mulai merasa ada yang tak beres. Tapi ia tak mendesak. Ia pikir aku sedang dalam masa adaptasi rumah tangga. Yang tak ia tahu, aku justru sedang menyembunyikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Suatu hari Bayu mengajakku ke rumah orang tuanya. Karena ada acara ulang tahun ibunya. Aku menolak halus. Dengan alasan kurang enak badan. Tapi Bayu terus memaksa. Dan akhirnya aku menyerah. Kami datang terlambat. Dan semua keluarga besar sudah berkumpul. Begitu masuk aku melihat Pak Wiryo duduk di ujung meja makan, berbicara dengan kakak iparku. Tatapan kami hanya bertemu sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat nafasku tercekat. Aku tahu dia juga melihat perubahan pada tubuhku, dan aku tahu, dia juga tahu, anak ini adalah miliknya. Acara berlangsung meriah. Tapi aku merasa asing di tengah semua kegembiraan itu. Tatapan diam-diam antara aku dan Pak Wiryo, seperti percakapan sunyi yang terus menggema di dalam dada. Setelah makan malam selesai, aku mencari alasan untuk ke garasi belakang, tempat yang sunyi dari keramaian. Dan saat aku menoleh, dia juga ada di sana. Kami berhadapan, tanpa kata. Aku melihat wajahnya berubah, tidak lagi setegas sebelumnya. Tatapannya kini dipenuhi luka dan kelelahan. Ia melihat ke arah perutku yang sedikit menonjol, lalu menarik napas dalam-dalam. Jadi ini nyata, katanya dengan pelan. Aku pun mengangguk. Mata kami masih saling menahan perasaan yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku akan bertanggung jawab dengan karaku, bukan sebagai ayah dari anak itu, tapi sebagai pelindungmu. Aku tak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Air mataku menetes tanpa suara. Aku tahu artinya, dia tak akan mengaku. Dia akan tetap menjadi ayah mertua yang terhormat, dan aku akan tetap menjadi menantu yang pura-pura sempurna. Tapi malam itu, di antara dinginnya garasi dan keheningan, kami mengubur cinta dan dosa dalam-dalam. Bersama janin yang akan lahir membawa rahasia paling kelam dalam hidup kami. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dalam diam yang menyakitkan. Aku dan Pak Wiryo sudah membuat kesepakatan. Tidak akan ada pengakuan, tidak akan ada keterlibatan langsung. Tapi hatiku tak semudah itu melupakan. Setiap kali aku melihat Bayu begitu tulus merawatku, membelikan makanan kesukaanku, menemaniku ke dokter kandungan, aku ingin berteriak dan memohon ampun. Aku ingin mengatakan bahwa anak yang tumbuh di dalam rahim ini bukan miliknya. Tapi keberanian itu tak pernah muncul. Aku terlalu takut menghancurkan hidup seseorang yang begitu mempercayaiku, yang mencintaiku tanpa syarat. Kehamilanku semakin terlihat. Keluarga besar mulai bersukacita, merencanakan segalanya untuk menyambut cucu pertama. Ibuku sering datang membawakan jamu dan dodoa. Sementara Pak Wiryo hanya menatap dari jauh. Dalam setiap kesempatan keluarga, ia hadir tapi selalu menjaga jarak. Namun sekali waktu, aku memergoki pandangannya yang tertuju ke arah perutku. Penuh tanya, takut, dan diam-diam haru. Dalam pertemuan-pertemuan singkat itu, kami tak lagi saling bicara. Tapi ada semacam pemahaman sunyi di antara kami. Rahasia ini akan kami kubur dalam-dalam. Sampai ajal menjemput. Bulan demi bulan berlalu. Hingga akhirnya, aku melahirkan seorang bayi laki-laki mungil dengan wajah yang tak bisa disangkal. Garis hidung dan matanya begitu mirip dengan seseorang yang tak pernah kusebut. Bayu menangis saat pertama kali menggendongnya. Sementara aku hanya bisa menatap dari ranjang dengan perasaan campur aduk. Tangisku tak keluar, hanya rasa sesak di dada yang menyesakkan. Pak Wiryo datang menjenguk ke rumah sakit. Ia hanya berdiri sebentar di pojok ruangan, mengucapkan selamat singkat, lalu menatap bayi itu dengan mata yang merah. Lalu ia pergi sebelum sempat aku mengucapkan apapun. Tahun-tahun pun berlalu. Anak itu tumbuh menjadi bocah yang ceria dan pintar. Bayu mencintainya sepenuh hati. Dan aku pun berusaha menjadi ibu yang baik. Meski setiap kali menatap wajah anakku, aku melihat kebenaran yang tak akan pernah bisa kuucapkan. Kadangkala saat kami berkumpul untuk acara keluarga, Pak Wiryo duduk di pojok ruang tamu dan memperhatikan anak itu bermain. Mereka tak pernah dekat secara langsung, tapi dalam diam,
Aku tahu mereka saling terhubung oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah berdosa. Kini ketika aku duduk sendiri di malam hari dan mendengar suara napas kecil anakku yang terlelap, aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku ibu yang buruk? Apakah aku pantas mendapatkan semua cinta yang diberikan Bayu dan anak kami? Tapi satu hal yang selalu kurasakan adalah, setiap dosa akan menemukan jalannya sendiri untuk mengingatkan. Dan bagiku, pengingat itu hadir setiap kali aku melihat wajah anakku. Campuran dari kebahagiaan, rahasia, dan luka yang terkunci rapi di balik tenda acara pernikahan, tempat semua ini bermula. Dan begitulah kisah ini tak pernah benar-benar berakhir. Karena meski waktu terus berjalan, dan bibir ini bungkam rapat, rahasia itu tetap hidup, tersimpan dalam tatapan diam, senyum pura-pura, dan tawa anak kecil yang tak tahu dari mana ia berasal. Cinta dan dosa, dua hal yang tak seharusnya bersatu. Tapi dalam kisah ini, mereka menari bersama di balik tenda pernikahan. Kalau kamu pikir ini cerita paling gila yang pernah kamu dengar, tunggu sampai kamu membaca kisah berikutnya. Karena seringkali yang tampak indah di luar, menyimpan bara yang siap membakar siapa saja yang terlalu dekat. Like kalau kamu ikut terbakar dalam kisah ini, komen pendapatmu soal cinta dan dosa yang tak terelakkan. Dan jangan lupa subscribe, supaya kamu jadi yang pertama baca cerita-cerita paling menggoda selanjutnya.